Bangsa yang memimpin dalam energi terbarukan akan menjadi bangsa yang memimpin dunia. Quotes dari James Cameron. Pariwisata merupakan sektor yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Pada tahun 2018, sektor pariwisata menyumbangkan pendapatan devisa Indonesia sebesar 19,29 miliar US dollar dari total 15,81 juta wisatawan mancanegara. Data dari Kemenpar tahun 2019. Pulau Bali menjadi destinasi pariwisata favorit dari wisatawan mancanegara di Indonesia, terlebih Pulau Nusa Penida. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Nusa Penida tahun 2017 mencapai 423.726 orang. Kenaikan wisatawan tiap tahunnya juga mengakibatkan jumlah energi listrik yang dibutuhkan akan semakin meningkat pula. Pada tahun 2019, kenaikan pemakaian listrik di Nusa Penida mencapai 26%. Pasokan listrik di Pulau Bali sendiri didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam bentuk PLTG, PLTMG, PLTU, dan PLTD sebanyak 99,23%. Data dari SDM 2019. Sedangkan pasokan listrik di Pulau Nusa Penida didominasi oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam bentuk PLTD sebanyak 93,3%. Sementara itu, PLTD sendiri dianggap sangat tidak ramah lingkungan karena rasio emisi karbon yang dikeluarkan oleh PLTD sangatlah besar, yaitu sekitar 0,8 hingga 0,815 kg per kilowatt hour. Sehingga dibutuhkan solusi efektif untuk dapat mengurangi emisi karbon serta menghemat biaya operasional. Salah satunya adalah dengan mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan yang tersedia di Laut Nusa Penida. Energi terbarukan yang tersedia di Laut Nusa Penida yaitu arus dan gelombang laut. Sehingga kami dari Institut Teknologi 10 November mempersembahkan Enersat, pembangkit listrik ramah lingkungan berbasis kombinasi Gorlov Helical Turbine dan linear generator untuk memenuhi kebutuhan listrik pariwisata di Pulau Nusa Penida. Dengan saya, Nurul Fakir Skirvana Rohim sebagai Ketua Tim. Saya Rido Sanka. Saya Cindi Ramadhani. Berikut persembahan tim kami. Berikut ini adalah analisis desain dari pembangkit yang kami buat untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pariwisata di Selat Toyapake. Pembangkit Enersat terdiri dari 1 unit turbin air dan 9 unit linear generator. Total, kami akan memasang sebanyak 15 unit yang terpasang di Selat Toyapake. Pembangkit Enersat dapat menghasilkan daya dari Gorlov Helical Turbine sebesar 44,33 kW dan dari linear generator sebesar 19,783 kW. Berikutnya, kami menggunakan Gorlov Helical Turbine, turbin air yang mampu bekerja dengan kecepatan minimal 0,5 meter per second. Turbin telah kami rancang dengan sudut 135 derajat sehingga efisiensinya meningkat menjadi 35%. Yang kedua, kami menggunakan linear generator. Generator ini memanfaatkan gerak translasi yang dihasilkan oleh gelombang laut untuk menjadi energi listrik. Linear generator telah kami rancang dengan panjang 1 meter dan berdiameter 10 cm. Selanjutnya adalah cara kerja dari Enersat. Yang pertama, arus laut akan memutar Gorlov Helical Turbine. Yang kedua, gelombang laut menggerakkan linear generator. Sehingga generator akan mengonversi gerak tersebut menjadi energi listrik. Dan listrik tersebut akan didistribusikan ke darat melalui kabel bawah laut. Selanjutnya, kami telah melakukan simulasi dengan menggunakan metode computational fluid dynamics. Dari hasil simulasi, didapatkan bahwa Gorlov Helical Turbine mampu menghasilkan daya sebesar 44,33 kW. Untuk pemasangan 15 unit, maka daya dihasilkan mencapai 664,95 kW. Selain itu, satu linear generator dapat menghasilkan daya sebesar 2,198 kW. Pada pembangkit ini, kami akan memasang sebanyak 135 unit dengan daya yang dihasilkan mencapai 296,43 kW. Total daya yang dihasilkan mencapai 961,7 kW. Daya yang dihasilkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah pariwisata di sekitar Selat Toyapake. Berikutnya adalah pembangkit kami diaplikasikan di Selat Toyapake, Nusa Penida. Adapun potensi yang dimiliki oleh selat ini yang pertama adalah potensi kecepatan arus laut mencapai 2,5 sampai 3 meter per second dengan kecepatan rata-rata arus laut mencapai 2,7 meter per second. Selanjutnya yaitu memiliki potensi gelombang laut mencapai 1,25 meter sampai 2,5 meter. Selanjutnya adalah analisa ekonomi dari Enersat.
dengan biaya investasi sebesar 3,8 miliar saja untuk pembangunan konstruksi, permesinan, dan biaya-biaya lain, dikurangi dengan perhitungan biaya risiko, biaya kompensasi, dan biaya maintenance, maka Enersat dapat mengurangi biaya listrik sebesar 14,1 miliar per tahunnya. Adapun langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk mengimplementasikan pembangkit Enersat ini yaitu di tahap pertama, kami melakukan pencarian dana serta sosialisasi kepada pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Di tahap kedua, kami mulai melakukan proses produksi komponen dan juga perakitan peralatan Enersat. Di tahap ketiga, ditargetkan bahwa Enersat telah beroperasi pada daerah sasaran. Rencana jangka panjang kami, pembangkit Enersat dapat menjadi percontohan dan juga referensi dalam penerapan pembangkit listrik bertenaga energi terbarukan. Selanjutnya adalah prediksi keberhasilan alat kami. Yang pertama, Enersat bermanfaat untuk mengurangi biaya operasional bahan bakar diesel yang mahal. Yang kedua, Enersat mampu mengurangi polusi CO2 dan kebisingan dengan cara mengurangi penggunaan generator berbahan bakar diesel. Yang ketiga, Enersat akan mendukung kebijakan pemerintah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi. Sehingga didapatkan kesimpulan yang pertama, Enersat menghasilkan daya total sebesar 961,7 kW. Yang kedua, pembangkit listrik Enersat memiliki potensi ekonomis yang sangat baik, menghemat biaya operasional hingga 14,1 miliar dalam 1 tahun. Adapun biaya investasi dari pembangkit ini hanya sebesar 3,8 miliar untuk pemasangan 15 unit turbin. Sekian Enersat dari kami, sumbangsi kami untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.